Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 20, adapun makalah yang ke-20. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Man lam yakun indahu sunnatullahi ta'ala ay adatuhu, barang siapa yang tidak ada siapa man lam yakun indahu sunnatullahi, barang siapa lam yakun yang tidak ada indahu di sisinya man sunnatullahi, apa sunnahnya Allah, ay artinya adatuhu, artinya kebiasaan Allah, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah utusannya Allah, ay sya'nuhu, artinya keadaannya Rasulullah, wa sunnatu awliyaihi ay amruhum, dan sunnah para wali-walinya Allah, ay amruhum, artinya urusannya para wali. Falaisa fi yadihi syai'un ay falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi, falaisa maka tidak ada fi yadihi, ialah di dalam dirinya man itu, man lam yakun indahu sunnatullahi ila akhirih, syai'un apa sesuatu, ay falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi, artinya tidak ada lahu bagi man syai'un apa sesuatu, yu'taddu yang dianggap bihi siapa man. Katanya Imam Ali karramallahu wajhahu, orang yang tidak punya sunnahnya Allah, maksudnya sunnatullah itu apa? Adatuhu, dia tak pernah melakukan kebiasaan apa yang biasa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sunnatu rasulih, yang sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatu awliyaih, dan juga kebiasaan yang dikerjakan oleh para wali-walinya Allah. Falaisa fi yadihi syai'un, maka orang itu tak dianggap siapa-siapa. Orang yang tidak memiliki kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Allah. Orang yang tak punya kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Orang yang tak punya kebiasaan yang biasa dilakukan oleh wali-walinya Allah, maka orang itu adalah orang yang tak dianggap. Artinya tidak ada apa-apanya dalam diri orang tadi yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang memang tidak pernah ada dianggap. Kila dikatakan lahu aili aliyin, lahu kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullahi ta'ala, apa sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali, menjawab siapa Sayyidina Ali, kitmanus sirri, ialah menyimpan rahasia. Sunnatullah itu kebiasaan Allah itu apa? Menyimpan rahasia, menyimpan rahasia. Wa huwa ma akhfahun nasu 'anil hadis inda syakhsin fakitmanus sirri wajibun. Menyimpan rahasia itu maksudnya gimana? Ma akhfahun nasu, ialah sesuatu akhfa yang telah menyamarkanhu kepada emma'an nasu siapa manusia, anil hadisi, dari kejadian-kejadian, inda syakhsin di hadapan seseorang. Fakitmanus sirri wajibun, maka adapun menyimpan rahasia itu wajibun, ialah hukumnya wajib. Nah, ini kebiasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita bayangkan, kalau bukan karena rahmatnya Allah, kebiasaan Allah kitmanus sirri, artinya menyimpan rahasia-rahasia keburukan-keburukan pada hambanya, tentunya kita tidak akan pernah dianggap oleh orang lain. Kita yang ada di sini semua ini, arapa ma'e takdim, kenapa kok dihargai, kenapa kok dihormati oleh orang lain? Karena aibnya kita, rahasia kita disimpan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas sampean kira-kira senang sama seseorang karena diuah-uahkan, dielu-elukan misalnya, karena kepintarannya, karena kealimannya, karena kekayaannya. Kalau ditampakkan di hadapan kalian keburukannya, kalau ditampakkan kepada kalian misalnya rahasia-rahasia kejelekannya, apa tetap mau takdim sampean? Kenapa kita tetap takdim? Ya karena kebiasaan Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan rahasianya, rahasia keburukannya. Nah, sehingga manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tak punya adat atau kebiasaan seperti ini, maka tidak dianggap sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita sesama manusia ini saling menyimpan rahasia antara satu dengan yang lainnya. Artinya rahasia sahabatnya jangan dibuka di hadapan orang lain. Begitu juga yang lain tidak boleh membuka rahasianya orang lain, apalagi rahasianya diri sendiri.
Diri sendiri saja tidak boleh rahasianya diungkap, apalagi rahasianya orang lain. Pernah masyhur dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Syarah Hikamnya mengatakan, ma akrama man akrama fa inna ma akrama jamilas satri falil hamdi liman sataraka wa laisal hamdu liman akramaka. Tidaklah memuliakan orang yang mulia, hanya saja memuliakan orang yang mulia itu karena jamilas sitri, arti karena keindahan ditutupnya aib, ditutupnya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahannya. Oleh karenanya seharusnya kita bersyukur sama manusia atau sama siapa? Falil hamdi, maka seharusnya kita bersyukur falil hamdi liman, untuk zat yasturuka, yang senantiasa menutup auratmu, yang senantiasa menutup terhadap aibmu. Bukan terima kasih sama orangnya, tapi terima kasih kepada zat yang telah menutup aurat atau kemaluan atau aib-aib kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kan kadang malah berterima kasih sama orangnya. Oke lah, tidak masalah. Kenapa? Ya karena memang lam yashkur lil nas, lam yashkur lillah. Tidak terima kasih sama orang lain berarti sama saja tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita perlu sadar hakikatnya yang menutup dosa-dosa kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kadang dengan bangganya, dengan pedenya kita menceritakan aib kita itu kepada orang lain. Coba ini yang hadir semua, saya tahu apa saya kelaku malam. Coba ada yang tahu, misalnya di antara kita ada yang mencuri dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita ada yang minum arak misalnya tadi malam. Di antara kita ada yang narkoba tadi malam. Kira-kira tidak malu kira-kira saat ini? Pasti malu. Kalau ada yang junub mungkin ya. Tadi malam ya. Lagi ngapain itu? Tadi malam hujan kan ya? Oh iya hujan. Makanya doa-doa kita itu senantiasa waghfir li kulli dzunub wastur li kullil uyub wakshif li kullil kurub wakfi azal mu'din. Yang kita baca seperti itu pada biasanya. Ya Allah, ya Allah, ya Sattar, ya Allah, ya Sattar, usturna aibana fid dunya wal akhirah nakum minan najin. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu. Wahai Allah, tutuplah aib-aib kami. Wasturna aibana, tutuplah aib-aib kami ini. Karena manusia mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya keliru. Sudah tahu keliru dikerjakan lagi, besok tobat, besok kerjakan lagi, besok tobat, besok kerjakan lagi. Namanya tomat, bukan tobat. Tobat maksiat namanya itu. STMJ, solat, apalah itu artinya STMJ? Solat terus maksiat jalan. Solat terus maksiat jalan. Ini berkaitan dengan kitmanus sirri. Kadang ada yang keliru begini juga saudara sekalian. Kadang di antara kita dengan bangganya, dengan pedenya untuk menceritakan aib keburukan kita terhadap orang lain. Padahal aib itu sudah tidak ada yang berhak untuk membukanya. Artinya aib itu ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, orang yang bangga dengan dosa-dosanya ini termasuk kategori orang-orang yang yudhirul ma'asi. Termasuk yang tidak dicintai, yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah man yudhirul ma'asi. Orang yang menampakkan maksiat, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala benci terhadap maksiat. Sampean melakukan perbuatan dosa, sampean melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu urusan sampean dengan Allah. Yang penting sampean tidak tampakkan di hadapan orang lain. Ya urusan sampean minta maaf kepada Allah. Toh Allah juga Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yudhirul ma'asi, yang dia sengaja bahwa maksiat adalah perbuatan buruk, maksiat itu perbuatan jelek, maksiat itu perbuatan tidak baik, sengaja ditampakkan di hadapan manusia, dilakukan di hadapan orang banyak, bahkan diceritakan, diumbar yang aib itu, dosa itu, maksiat itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kepada tabungan Kanjeng Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu pasti ada prioritas untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal mujahirina, kecuali orang yang bangga melakukan perbuatan dosa diceritakan kepada orang lain. Cerita malam engkau malam meminum arak bentang kaca. Tadi malam saya mabuk sampai teler. Kawan aku tak berani dia minum 3 botol, aku 5 botol aku minum. Apa dia untungnya untuk membanggakan ini? Yang aibnya itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mujahirin. Mujahirin itu artinya sengaja menampakkan maksiat, yang maksiat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ditutup oleh Allah